Sebuah negara yang bentuknya mirip Chili yang sedang mabuk. Sepotong tanah sempit yang benar-benar menggigit wilayah Senegal. Inilah The Gambia, satu dari hanya 2 negara di dunia yang secara resmi memakai kata The dalam namanya. Bentuk ini muncul karena politik pembagian sungai pada masa kolonial antara Inggris dan Prancis. The Gambia adalah negara berbahasa Inggris yang letaknya paling dekat dengan Inggris. 300 tahun lalu, orang Inggris datang ke sini untuk membeli budak. Tetapi sekarang mereka datang untuk mencari pasangan muda. Pertemuan seperti ini bisa berupa kisah cinta liburan yang singkat sampai hubungan yang lebih lama dan lebih serius. Walau yang kedua jauh lebih jarang. Di daerah wisata, klub, pantai, dan resort, pasangan seperti ini sering terlihat secara terbuka. Ratusan perempuan yang lebih tua, kebanyakan dari Inggris, Belanda, Jerman, Swedia, Prancis, bahkan Amerika Serikat, datang ke The Gambia secara khusus untuk mencari pasangan pria muda. Sebagian tinggal cukup lama, menyewa apartemen, lalu membentuk hubungan rumah tangga sementara dengan pasangan lokal. Istilah lokal untuk pria muda ini adalah bumsters. Mereka biasanya menganggur, berpenampilan menarik, dan mencari nafkah dengan menjalin hubungan dengan perempuan asing. Walau semua hal tadi sudah saya ceritakan, The Gambia secara resmi dijuluki The Smiling Coast of Africa. Alasannya, bentuk wilayahnya seperti wajah, dengan Gambia menjadi gigi yang membuat Senegal tampak sedang tersenyum. Alasan kedua, orang. Orang di sini dikenal di seluruh Afrika Barat karena kehangatan mereka, keramahan mereka, dan kemampuan mereka untuk tetap menemukan kebahagiaan dalam keadaan yang bisa membuat banyak orang di negara yang lebih kaya merasa hancur. Negara ini sangat padat untuk ukurannya. 2,28 juta orang tinggal di jalur daratan yang lebarnya tidak pernah lebih dari 30 mil. Menciptakan apa yang oleh warga lokal disebut titik sempit bagi Senegal. Selama puluhan tahun, hal ini membuat para pelancong Senegal harus memakai sistem feri yang mahal dan tidak dapat diandalkan. Seringkali menunggu berhari-hari dalam antrean panjang. Sementara warga setempat yang jeli menjual roti isi telur dadar dan minuman dingin dengan harga tinggi kepada para pelancong yang terjebak. Semuanya berubah pada tahun 2019 ketika jembatan Senegambia dibuka. Sehingga waktu perjalanan antara Dakar dan Ziguinchor turun dari hampir 24 jam menjadi sekitar 5 jam. Saat Anda tiba di The Gambia, hal pertama yang disadari, banyak pengunjung bukanlah kemiskinan, melainkan senyuman. The Gambia memiliki salah satu sistem pemilu yang paling inovatif dan transparan di dunia. Dan sistem itu tidak memakai selembar kertas pun. Sebagai gantinya, mereka menggunakan kelereng kaca bening. Sistem ini diperkenalkan pada awal tahun 60-an untuk menyesuaikan dengan masyarakat yang memiliki tingkat buta huruf tinggi, agar setiap warga, apapun tingkat pendidikannya, bisa ikut dalam demokrasi dengan yakin dan sepenuhnya rahasia. Pada hari pemungutan suara, prosesnya sangat teratur dan benar. Benar menarik, setelah identitas pemilih diperiksa dan tinta permanen diberikan untuk mencegah orang memilih 2 kali. Setiap pemilih menerima 1 kelereng. Di dalam bilik suara, mereka melihat drum besi yang dicat dengan warna berbeda untuk tiap calon, lengkap dengan foto dan simbol partai. Pemilih lalu menjatuhkan kelereng ke dalam pipa kecil di atas drum pilihannya, dan kelereng itu akan mengenai lonceng seperti lonceng sepeda, menghasilkan bunyi jelas yang menandakan tepat 1 suara telah diberikan tanpa membuka pilihan siapapun. Namun bagian paling cerdas ada di sini untuk menjaga kerahasiaan. Petugas menaruh pasir atau serbuk kayu di dasar setiap drum sebelum pemungutan suara dimulai. Ini mencegah suara benturan kelereng dengan dasar logam, memberitahu drum mana yang dipakai. Sistem ini sangat bergantung pada suara. Sampai pemerintah secara hukum melarang semua sepeda berada di area tempat pemungutan suara pada hari pemilu, agar bunyi lonceng palsu tidak mengacaukan penghitungan suara. Jadi seperti apa hari pemilu di negara Anda? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan saat Anda menulis, beritahu juga dari mana Anda menonton. Cara orang Gambia menyambut anak ke dunia benar-benar akan membuat Anda kagum. Pada hari ke-7 atau ke-8 setelah kelahiran, keluarga mengadakan upacara penamaan ngente. Dan ini adalah salah satu acara paling hidup dan paling mahal dalam kehidupan masyarakat Gambia. Untuk menunjukkan kekayaan dan status keluarga, sang ibu bisa berganti pakaian adat mewah,
sampai 8 kali sepanjang hari. Upacara ini berpusat pada ritual mencukur rambut bayi, yang melambangkan awal baru dalam hidup. Sebuah mangkuk calabas disiapkan berisi biji-bijian yang melambangkan rezeki masa depan. Kacang kola untuk berkah, garam dan sabun sebagai lambang cinta dan kemurnian. Serta kapas yang menunjukkan kebutuhan anak akan pakaian yang layak di masa depan. Setelah doa dibacakan, rambut bayi dicukur lalu ditimbang, dan keluarga menyumbangkan perak seberat rambut itu sebagai amal untuk masyarakat. Kalau Anda diundang ke upacara ngente seperti ini, apakah Anda akan datang? Cukup tulis ya atau tidak di kolom komentar. Saya ingin melihat berapa banyak dari Anda yang ingin merasakan perayaan seperti ini di The Gambia. The Gambia adalah 95% Muslim, menjadikannya salah satu negara dengan keseragaman agama tertinggi di Afrika. Di rumah tangga Gambia, sangat biasa menemukan keberagaman agama dalam satu keluarga. Dan disinilah letak keindahannya umat Muslim ikut merayakan Natal dengan antusias yang tulus. Sementara umat Kristen ikut merasakan Tobaski, hari raya Islam yang memperingati kesediaan Ibrahim mengorbankan putranya, dengan kegembiraan dan rasa hormat yang sama. Negara ini merayakan Ramadan sebagai peristiwa nasional, dengan seluruh penduduk menghormati masa puasa tanpa melihat keyakinan pribadi mereka. Orang non-Muslim sering menyesuaikan kebiasaan makan dan minum mereka di tempat umum, sebagai bentuk hormat kepada tetangga yang sedang berpuasa. Ketika Tobaski datang 6 minggu kemudian, seluruh negeri ikut dalam tradisi membeli dan menyembelih domba untuk dibagikan kepada keluarga, teman, dan orang miskin, tanpa memandang agama. Bersiaplah, karena fakta berikut ini benar-benar bisa membuat Anda tercengang. Di The Gambia, manusia dan buaya hidup berdampingan dengan damai di kolam suci. Dan saya tidak sedang bicara tentang kebun binatang wisata di balik pagar pengaman. Saya bicara tentang orang yang benar-benar mendekati, bahkan mengelus buaya hidup dengan tangan kosong. Yang paling terkenal adalah Kacikali di Bakau, tempat tinggal sekitar 80-100 buaya Afrika Barat. Spesies yang berbeda dari buaya Nil yang lebih agresif. Buaya-buaya ini terkenal jinak, yang dipercaya karena mereka tenang secara spiritual dan juga rutin diberi makan ikan bongasyat oleh keluarga Bojang, yang telah memiliki dan mengelola tempat ini selama lebih dari 5 abad. Namun bagian yang paling luar biasa adalah kolam ini berfungsi sebagai tempat doa kesuburan. Perempuan yang sulit hamil datang dari berbagai wilayah untuk menjalani ritual pembersihan di air hijau kolam itu, dipandu oleh perempuan tua yang telah dilatih khusus. Jika ritual itu berakhir dengan kehamilan yang berhasil, anak tersebut sering diberi nama Kacikali atau Bakau untuk menghormati penjaga roh perempuan dari kolam itu. Dan ini bukan hanya satu tempat terpencil. Ada 3 kolam suci utama di negara ini: Kacikali di Bakau, Folonco di Kartong, dan Berending di North Bank. Meski merupakan negara terkecil di daratan utama Afrika, The Gambia menjadi rumah bagi hampir 600 jenis burung, menjadikannya surga bagi pengamat burung dan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati per kilometer persegi tertinggi di seluruh benua. Dari garis pantai Atlantik dengan rawa bakau dan dataran pasang surut, sampai sabana pedalaman dan hutan galeri di sepanjang sungai Gambia. Setiap ekosistem mendukung kelompok burung yang benar-benar berbeda. Anda bahkan bisa berkendara selama 30 menit, lalu menemukan spesies yang sepenuhnya berbeda. Masing-masing menyesuaikan diri dengan lingkungan yang juga sangat berbeda. Negara ini menjadi titik persinggahan penting bagi burung migran yang bergerak antara Eropa dan Afrika Sub-Sahara. Saat musim migrasi tiba, langit bisa dipenuhi ribuan burung dari puluhan spesies. Semuanya berkumpul di lahan basah dan hutan The Gambia untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Beberapa spesies paling menakjubkan yang bisa Anda temui, antara lain African Fish Eagle dengan kepala putih khasnya dan suara kuat yang bergema di sepanjang sungai. Berbagai jenis kingfisher yang memberi kilatan biru dan oranye terang di tepi perairan. Dan kawanan besar bangau yang membuat seluruh pohon tampak putih saat mereka bertengger bersama. Banyak taman hotel menjadi tempat hidup monyet red colobus dan monyet green vervet, sekaligus menjadi area makan bagi puluhan jenis burung. Anda benar-benar bisa duduk di dekat kolam renang hotel dan melihat lebih banyak jenis burung dalam satu sore daripada yang mungkin Anda lihat selama setahun penuh di banyak negara lain. Sungai Gambia bukan hanya jantung geografis negara ini, tetapi juga jalur kehidupan liar yang menopang keragaman hewan luar biasa.
yang pasti akan membuat Anda kagum. Sistem sungai ini membentang lebih dari 1.100 km dari sumbernya di Guinea sampai muaranya di Samudra Atlantik, membentuk rangkaian ekosistem yang saling terhubung dan mendukung kehidupan, mulai dari kuda Nil besar sampai burung kecil berwarna cerah. Di dalam airnya sendiri, Anda bisa menemukan kuda Nil yang beratnya dapat mencapai 3.000 pon, menghabiskan siang hari dengan berendam, lalu keluar pada malam hari untuk memakan tumbuhan di tepi sungai. Mereka adalah kuda Nil liar yang hidup di habitat aslinya hanya beberapa jam dari pantai wisata. Sungai ini juga menjadi rumah bagi manatee Afrika Barat, mamalia air yang jinak dan bisa tumbuh hingga 12 kaki panjangnya serta memiliki berat lebih dari 1.000 pon. Makhluk yang sulit terlihat ini jarang muncul, tetapi memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Tepi sungai dan hutan di sekitarnya menjadi tempat hidup banyak jenis primata, termasuk beberapa spesies monyet dan babun yang telah menyesuaikan diri dengan kehidupan di sepanjang pinggir air. Anda mungkin akan melihat kawanan monyet red colobus dengan bulu merah kecoklatan yang khas, atau monyet green vervet yang dikenal karena kecerdasannya dan struktur sosialnya yang rumit. Keanekaragaman hayati sungai ini bukan hanya mengagumkan, tetapi juga sangat penting secara ekonomi. Ekowisata yang berpusat pada pengamatan satwa memberi penghasilan bagi masyarakat lokal sekaligus menciptakan alasan kuat untuk menjaga alam. Kawasan lindung seperti Taman Nasional Kiang West dan Taman Nasional River Gambia membantu melestarikan habitat ini dan menyediakan ruang aman agar satwa liar dapat terus berkembang. Berikut ini adalah fakta yang akan benar-benar mengubah cara Anda memandang pelestarian satwa liar dan penelitian ilmiah di Afrika Barat. The Gambia menjadi tempat bagi penelitian simpanse yang penting melalui Chimpanzee Rehabilitation Project, yang didirikan pada tahun 1979 di dalam Taman Nasional River Gambia. Proyek ini berjalan di 3 pulau di Sungai Gambia dan menyediakan habitat setengah liar, tempat simpanse hasil penyelamatan dapat hidup dengan campur tangan manusia yang sangat sedikit. Banyak dari simpanse ini menjadi yatim piatu atau diselamatkan dari penangkaran, dan fasilitas ini mengembangkan cara baru untuk membantu mereka menyesuaikan kembali diri dengan perilaku alami serta struktur sosial mereka. Hal yang membuatnya begitu luar biasa adalah pengunjung dapat mengamati hewan luar biasa ini dalam kondisi yang sangat mirip dengan habitat aslinya. Salah satu penghuni paling terkenal adalah Lucy, seekor simpanse yang dikenal secara internasional karena kisah hidupnya yang tragis. Lucy dibesarkan sebagai bagian dari sebuah eksperimen di Amerika Serikat untuk meneliti bahasa dan perilaku kera besar, hidup di rumah manusia, dan belajar berkomunikasi memakai bahasa isyarat. Saat menjadi jelas bahwa ia tidak bisa kembali menyatu dengan alam liar di lingkungan asalnya, ia dipindahkan ke The Gambia ketika sudah dewasa. Penyesuaian Lucy terhadap kehidupan di The Gambia sangat sulit dan menyedihkan. Karena dibesarkan hampir seperti anak manusia, ia kesulitan beradaptasi dengan struktur sosial simpanse dan perilaku alaminya. Kisahnya banyak dibahas dalam penelitian tentang perilaku primata dan etika eksperimen seperti itu, sekaligus menyoroti kebutuhan psikologis yang rumit dari kerabat hewan terdekat manusia. Penelitian yang dilakukan di fasilitas ini memberi sumbangan besar bagi pemahaman kita tentang kecerdasan simpanse, perilaku sosial, dan kebutuhan konservasinya. Para ilmuwan telah mencatat penggunaan alat yang rumit, sistem komunikasi yang canggih, dan susunan sosial yang kompleks yang terus mengejutkan para peneliti. Proyek ini juga menjadi contoh bagi upaya rehabilitasi satwa liar di seluruh Afrika, menunjukkan bagaimana penelitian ilmiah dan konservasi dapat bekerja bersama untuk melindungi spesies yang terancam punah. Bersiaplah karena masakan. Gambia bisa benar-benar mengubah cara lidah Anda merasakan makanan. Hidangan nasionalnya, benachin, yang juga dikenal sebagai Gambian Jollof Rice, menjadi sumber kebanggaan nasional yang sangat kuat, sekaligus persaingan ramah dengan negara tetangga yang menganggap versi mereka lebih unggul. Namun yang membuat benachin khas Gambia begitu istimewa, bukan hanya nasi yang dibumbui dengan pas, melainkan bahan rahasia yang menciptakan rasa yang sulit ditemukan di tempat lain di dunia. Bahan yang akan membuat Anda kagum adalah netetu, pasta kacang belalang fermentasi yang memberi rasa umami sangat kaya dan benar penting dalam masakan asli Gambia. Pasta ini beraroma tajam dan sangat kuat, dan dipakai untuk membumbui domoda,
Semur kacang tanah yang sangat disukai dan dianggap sebagai makanan penghibur di seluruh negeri. Proses fermentasinya menciptakan rasa yang rumit, sekaligus terasa membumi. Sedikit kacang, dan sangat gurih. Menambah kedalaman rasa pada hidangan dengan cara yang hampir tidak bisa digantikan bahan lain. Lupakan semua yang Anda tahu tentang roti yang ringan dan lembut. Karena orang Gambia makan tapalapa, roti yang sangat padat dan dibuat dari campuran tepung millet, gandum, kacang tunggak, dan jagung. Ini bukan roti toko biasa. Roti ini berat, mengenyangkan, dan dibuat untuk memberi nutrisi serta energi sebanyak mungkin. Tapalapa dipanggang di oven tanah. Lihat tradisional yang memberinya rasa dan tekstur khas yang sangat cocok dengan iklim dan gaya hidup setempat. Roti ini sangat padat dan bergizi, sampai satu potong saja bisa menjadi 1 kali makan penuh, dan dibuat agar tetap segar di udara tropis tanpa pendingin. Para pembuat roti lokal telah menyempurnakan teknik yang diwariskan turun-temurun, menghasilkan roti yang bukan sekadar makanan, tetapi juga bagian budaya yang menghubungkan masyarakat Gambia modern dengan warisan pertanian mereka. Masakan Gambia juga memiliki hidangan laut yang luar biasa karena memanfaatkan garis pantai Atlantik negara ini. Ikan segar dimasak dengan rempah lokal dan teknik memasak setempat yang menghasilkan rasa yang tidak akan Anda temukan di tempat lain. Gabungan bahan segar dari laut dengan bumbu tradisional Afrika Barat menciptakan pengalaman makan yang terasa akrab, tetapi juga benar-benar berbeda. The Gambia hanya memiliki sekitar 80 km garis pantai Atlantik, tetapi setiap kilometernya benar-benar menakjubkan. Pantai yang paling populer antara lain Kololi Beach, Kotu Beach, dan Cape Point. Dan masing-masing menawarkan suasana yang benar-benar berbeda, walau letaknya hanya beberapa menit satu sama lain. Tempat-tempat ini adalah ekosistem tempat pasir keemasan yang lembut, bertemu ombak Atlantik yang tenang, dikelilingi pohon palem yang memberi naungan alami, dan pemandangan tropis yang sempurna seperti kartu pos, yang membuat pantai-pantai ini benar-benar istimewa adalah kemudahan akses dan keamanannya. Berbeda dengan banyak tujuan pantai di Afrika yang memerlukan perjalanan panjang dan sulit untuk mencapai pantai yang masih bersih. Pantai di Gambia mudah dijangkau dari hotel dan fasilitas wisata, tetapi tetap mempertahankan keindahan alami dan karakter aslinya. Anda benar-benar bisa berjalan dari kamar hotel ke pantai yang indah hanya dalam beberapa menit, tanpa kehilangan pengalaman pantai Afrika yang otentik. Pantai-pantai ini bukan hanya tempat wisata, tetapi juga pusat budaya lokal yang hidup. Tempat Anda bisa menemukan pasar tepi pantai yang ramai menjual kerajinan tradisional, hidangan laut segar yang dimasak langsung di atas pasir, dan musisi lokal yang memainkan musik tradisional Gambia. Gabungan antara keindahan alam dan keaslian budaya menciptakan pengalaman pantai yang menenangkan sekaligus memperkaya. Perairan pantainya sangat cocok untuk berenang. Dengan ombak yang lembut dan suhu hangat sepanjang tahun, pantai ini juga menawarkan peluang yang sangat baik untuk kegiatan air, seperti memancing dan berkayak. Sementara sistem bakau di dekatnya memberi kesempatan luar biasa untuk ekowisata dan melihat satwa liar. Anda benar-benar bisa menghabiskan pagi dengan bersantai di pantai yang bersih, lalu mengisi sore dengan menjelajahi jalur bakau yang dipenuhi burung eksotis dan kehidupan laut. Hal yang paling mengesankan adalah bagaimana pantai-pantai ini tetap menjaga karakter alaminya walau menjadi tujuan wisata utama. Masyarakat lokal berusaha menyeimbangkan pembangunan pariwisata dengan perlindungan lingkungan, menciptakan model yang berkelanjutan yang menjaga keindahan alam, sambil memberi peluang ekonomi bagi warga setempat. Para ekspatriat sering menyebut negara ini sebagai Africa Light, karena terasa lebih aman dan lebih mudah dijalani dibanding banyak wilayah lain di Afrika Sub-Sahara. Tempat ini telah menjadi surga pensiun, di mana orang asing dapat mengajukan izin tinggal pensiun kelas A jika mereka memiliki dana pensiun yang cukup dan bisa menunjukkan penghasilan yang stabil. The Gambia menawarkan gabungan yang unik bagi para pensiunan, yaitu lingkungan berbahasa Inggris, sistem politik yang relatif stabil, pantai Atlantik yang indah, dan biaya hidup yang jauh lebih rendah dibandingkan Eropa atau Amerika Utara. Banyak pensiunan dari Inggris, Jerman, dan negara Skandinavia membangun komunitas di sepanjang pantai, menciptakan perpaduan budaya yang menarik antara keramahan tradisional Gambia dan budaya pensiun Eropa. Bagi para pensiunan, kehidupan sehari-hari biasanya berjalan jauh lebih lambat.
Pagi hari bisa dimulai dengan berjalan di sepanjang Kololi Beach atau Cape Point. Saat para nelayan menarik perahu kayu berwarna cerah ke darat, sementara warga lokal berkumpul untuk membeli hasil tangkapan pagi. Kafe kecil di tepi laut dan bar pantai tumbuh di daerah ini. Banyak di antaranya dijalankan oleh ekspatriat yang memutuskan mengubah masa pensiun mereka menjadi usaha santai dengan gaya hidup tenang. Daya tarik lain adalah harganya yang terjangkau. Menyewa apartemen nyaman dekat pantai bisa hanya memakan biaya sebagian kecil dibandingkan rumah serupa di Eropa. Buah segar seperti mangga, pepaya, dan pisang tersedia sepanjang tahun di pasar lokal hanya dengan beberapa dolar. Dan makanan laut sangat melimpah serta murah. Banyak pensiunan merasa uang pensiun mereka bisa bertahan 2-3 kali lebih jauh di sini dibandingkan di negara asal mereka. Layanan kesehatan juga terus membaik. Walau kasus medis yang serius sering ditangani di luar negeri, The Gambia memiliki klinik swasta dan dokter internasional di daerah pantai yang khusus melayani para ekspatriat. Sebagian pensiunan tetap mempertahankan asuransi kesehatan internasional atau sesekali pergi ke Senegal terdekat atau Eropa untuk perawatan khusus. Di luar manfaat yang praktis, banyak pensiunan jatuh cinta pada suasana sosial yang hangat. Orang Gambia dikenal luas karena keramahannya. Sering menyapa orang asing dengan senyum dan percakapan. Sudah biasa bagi para ekspatriat untuk cepat membangun persahabatan dengan warga lokal maupun sesama orang asing melalui pertemuan di pantai, acara komunitas, atau kegiatan sukarela. The Gambia, meski ukurannya kecil, memiliki 2 situs warisan dunia UNESCO. Keduanya menyimpan bobot sejarah yang sangat besar. Yang pertama adalah Kunta Kinteh Island and Related Sites, yang didaftarkan pada tahun 2003. Anda mungkin mengenal pulau ini dengan nama lamanya, James Island. Pulau ini berada di tengah Sungai Gambia, dan selama berabad-abad menjadi salah satu titik transit paling penting dalam perdagangan budak lintas Atlantik. Orang Afrika yang diperbudak ditahan di pulau ini sebelum dimuat ke kapal yang berlayar menuju Amerika. Benteng, pos dagang, dan bangunan kolonial yang masih tersisa di sepanjang tepi sungai menjadi catatan fisik langsung dari salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah manusia. Nama pulau ini diubah menjadi Kunta Kinteh Island untuk menghormati leluhur yang menjadi terkenal melalui novel dan serial televisi Roots karya Alex Haley, yang kisahnya dimulai dari wilayah ini. Mengunjungi tempat ini bukan pengalaman yang nyaman. Memang bukan itu tujuannya. Ini adalah tempat untuk berduka, merenung, dan mengingat. Situs UNESCO yang kedua adalah Stone Circles of Senegambia yang didaftarkan pada tahun 2006. Ini adalah monumen kuno yang tersebar di The Gambia dan Senegal. Terdiri dari lebih dari 1.000 lingkaran batu yang menjadi bagian dari lokasi pemakaman prasejarah. Lingkaran batu di Wasu dan Kerbach di The Gambia termasuk yang paling penting, berusia lebih dari 1.000 tahun. Lingkaran batu ini menunjukkan adanya budaya prasejarah yang maju dengan tata pemakaman dan struktur sosial yang kompleks. Tempat ini termasuk kumpulan lingkaran batu terbesar di dunia. Tetapi perhatian yang diterimanya masih jauh lebih sedikit dibandingkan situs serupa di Eropa. The Gambia pernah menjadi tempat berdirinya koloni Duchy of Courland, wilayah yang berasal dari Latvia modern. Pada tahun 1651, lebih dari 1 abad sebelum penjajahan Inggris ditetapkan secara resmi, orang Courland datang dengan 2 kapal bernama The Whale dan The Crocodile. Di bawah kepemimpinan Duke Jacob Kettler, mereka menyewa Pulau Saint Andrew, yang sekarang bernama Kunta Kinteh Island, dan desa Jufureh dari para penguasa setempat. Orang Courland membangun Fort Jacob dan membentuk jaringan dagang yang mengekspor gading, emas, bulu binatang, dan bulu burung tropis ke Eropa Utara. Tidak seperti banyak penjajah sesudahnya. Mereka dikenal menyewa tanah dari kepala suku setempat alih-alih merebutnya dengan paksa. Dan mereka bahkan melatih beberapa orang Afrika sebagai pengelola. Koloni itu hilang pada tahun 1660. Satu ketika Swedia menyerbu Duchy of Courland di Eropa, membuat pos di Afrika itu tidak memiliki perlindungan saat kekuatan Inggris mulai naik. Fakta terakhir yang akan membuat Anda kagum membawa kita kembali ke posisi unik, The Gambia di Afrika Barat. Berbatasan dengan Senegal, negara yang sebagian besar berbahasa Prancis, The Gambia adalah kantong wilayah berbahasa Inggris dengan English sebagai bahasa resmi. Warisan bahasa ini berasal dari sejarahnya sebagai koloni Inggris,
yang dibentuk pada tahun 1888 dan merdeka pada tahun 1965. Para pelancong yang menyeberang dari Senegal ke The Gambia langsung merasakan perubahan dari Perancis ke Inggris sebagai bahasa resmi, walau bahasa etnis yang mendasarinya, seperti Mandinka, Wolof, dan Fula, tetap sama di kedua sisi batas politik itu. Salah satu dampak paling menarik dari pemisahan kolonial ini terlihat pada nama keluarga. Karena administrator Prancis dan Inggris memakai sistem ejaan yang berbeda saat menulis nama lokal. Garis keluarga yang sama bisa tampak berbeda, tergantung di sisi perbatasan mana mereka tinggal. Misalnya, nama keluarga Senegal Ndiaye sering berubah menjadi Njie di The Gambia, sementara Diallo menjadi Jallo. Perbedaan ini bukan berarti keluarganya berbeda, tetapi hanya hasil dari ejaan kolonial yang berbeda untuk nama yang sama. Perbedaan bahasa ini juga tampak dalam pendidikan dan komunikasi sehari-hari. Pelajar di Gambia biasanya belajar dengan bahasa pengantar Inggris, sementara pelajar di Senegal terutama belajar dalam bahasa Prancis. Namun di kota-kota perbatasan, sudah biasa bertemu pedagang, sopir, dan penjual yang dengan lancar berpindah antara Inggris, Prancis, Wolof, dan Mandinka tergantung dengan siapa mereka berbicara. Hal ini membuat The Gambia menjadi semacam jembatan bahasa di Afrika Barat. Negara ini berada di antara dua wilayah bahasa kolonial, memungkinkan komunikasi antara kawasan berbahasa Inggris dan berbahasa Prancis sambil tetap menjaga campuran bahasa asli yang hidup dan kuat. Jadi, itulah 15 fakta yang benar. Benar mengejutkan tentang kehidupan nyata di The Gambia, yang membuktikan bahwa negara kecil di Afrika Barat ini tidak seperti tempat lain di bumi. Dari pemungutan suara dengan kelereng kaca sampai menyentuh buaya suci. Dari tradisi kuno yang tersembunyi sampai perdagangan tembakau bawah tanah. The Gambia hidup dalam keadaan penuh paradoks yang sangat menarik. Ini adalah negara tempat tradisi lama berjalan berdampingan dengan demokrasi modern. Tempat keyakinan spiritual bertemu dengan inovasi yang praktis. Dan tempat filosofi Smiling Coast mengubah tantangan ekonomi menjadi kekuatan komunitas. The Gambia mengajarkan kepada kita bahwa ketangguhan hadir dalam banyak bentuk. Baik itu menjaga demokrasi yang terbuka lewat sistem kelereng, mempertahankan jati diri, budaya lewat ritual suci, maupun menemukan jalan kreatif seperti trik mesin penjual dalasi. Negara kecil ini membuktikan bahwa ukuran tidak menentukan arti penting, dan bahwa sebagian kisah paling luar biasa di dunia justru datang dari tempat yang paling tidak terduga. Dari semua fakta ini, mana yang paling membuat Anda terkejut? Apakah Anda pernah mendengar tentang The Gambia sebelum video ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Saya pribadi membaca setiap komentar, dan sangat senang mengetahui hal apa yang paling mengejutkan Anda tentang dunia kita yang luar biasa ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah bersama kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar sangat berarti. Semoga Anda selalu mendapat yang terbaik. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.